Selamat pagi anak-anak kelas 9. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Jadi hari ini adalah pelajaran bimbingan konseling. Bapak akan kembali memberikan materi tentang bimbingan karir. Ya, mengingat materi ini sangat penting. Dan juga sebentar lagi kalian akan lulus dari bangku SMP dan melanjutkan ke bangku SMA atau SMK. Namun sebelum itu silakan kalian cari tempat yang nyaman ya. Cari tempat ternyaman terlebih dahulu untuk memahami atau menyimak materi yang Bapak berikan ya. Silakan cari tempat ternyaman terlebih dahulu. Oke, jika sudah, Bapak akan mulai dari pengertian karir ya. Jadi, pengertian karir itu adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seseorang individu. Ya, karir juga dapat dikembangkan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Ya, selanjutnya, karir tertinggi tidak bisa didapati secara instan, melainkan harus dengan perencanaan yang matang. Ya, Nak ya. Cara yang paling efektif untuk meniti karir adalah itu sebagai berikut. Dengan menggali bakat dan potensi sedini mungkin. Ya. Jadi dengan menggali bakat dan potensi sedini mungkin maksudnya masa-masa kalian sekarang ini adalah masa yang sangat pas ya untuk mengenali bakat dan potensi yang kalian miliki ya. Masa remaja merupakan masa yang tepat untuk meniti karir, yaitu dengan mengenal bakat dan minat yang kalian miliki. Ya, seperti penjelasan Bapak tadi, sehingga nantinya seseorang tersebut tidak hanya berhasil meniti karir dengan sempurna, melainkan juga dapat menggapainya secara optimal. Dalam meniti karir juga ada perencanaan karir. Ya, perencanaan karir yang mungkin bisa kalian siapkan adalah perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan fokus dengan berdasarkan pada potensi, contohnya minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun secara kuantitas kesejahteraan. Ya, Nak ya. Jadi dalam meniti karir ada langkah-langkah dalam merencanakan karir. Ya. Jadi langkah-langkah pertama yaitu mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah langkah-langkah apa yang kalian lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang kalian lakukan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Ya. Yang kedua, tinjaulah bakat, kemampuan serta minat yang kalian miliki. Ya, pikirkanlah secara serius dan mendalam hal-hal yang kalian sukai maupun yang kalian kerjakan dengan baik serta nilai-nilai yang kalian yakini kebenarannya, ya. Yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir dan pekerjaan yang mendekati dengan diri kalian, ya. Yaitu sesuaikan dengan bakat dan minat yang kalian miliki, latar belakang pendidikan kalian, kondisi kerja dan lingkungan kalian ya, lingkungan kalian di rumah atau lingkungan pergaulan kalian juga ya. Jadi yang bisa memberikan kejelasan arah dan fokus dalam karir pekerjaan kalian ya. Jadi yang keempat, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kalian miliki dengan jenis karir yang akan kalian pilih. Ya, jadi karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kalian.
sangat memungkinkan menjadi karir atau pekerjaan yang kalian dapati di masa depan. Ya, yang kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kalian pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang penting buat kalian untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan diri kalian dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kalian buat. Ya. Terus yang ketujuh, hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan, ya. Kalian mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kalian butuhkan mewujudkan karir kalian, ya. Jadi hal ini sangat penting kalian omongkan kepada orang tua kalian atau orang-orang terdekat kalian sebelum kalian eh, terlanjur sekolah atau terlanjur merencanakan karir di masa depan kalian. Ya, jadi anak-anak, dalam meniti karir itu ada rumus, ya, ada rumusnya, yaitu Bapak kutip dari salah satu ahli, yaitu menurut Richard Leader, ya. Seorang konsultan karir dari Amerika Serikat memiliki rumus modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif dan gemilang. Rumusnya yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Jadi, karir sama dengan T plus 2P plus E plus P, ya. Jadi, T-nya itu adalah talent atau bakat, nanti Bapak jelaskan. 2P passion atau purpose, E-nya adalah improvement, nanti Bapak jelasin lagi. Terus P-nya adalah vision, ya. Jadi Bapak akan jelaskan satu-satu biar kalian paham. T yang berarti talent atau bakat. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kalian jalani di masa depan, cobalah mendeteksi kelebihan dan kelemahan yang kalian miliki, ya. Coba kalian mendeteksi kelebihan saya di mana sih, kelemahan saya di mana. Kalau kalian sudah memahami itu, baru kalian, ya, bisa nanti untuk merencanakan karir ke depannya, ya. Mungkin dengan kelebihan kalian yang kalian miliki. Terus 2P yaitu passion atau purpose, keinginan dan tujuan. Ya, dalam meniti karir berarti kalian harus mempunyai keinginan dan tujuan yang jelas, ya. Dalam memilih karir diperlukannya ada gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu, dibutuhkan juga tujuan dan arah yang jelas agar perencanaan karir di masa depan tidak salah arah. Kedua elemen ini membutuhkan kerja keras dan pengenalan diri yang mendalam agar tujuan karir yang dicapai dapat diarahkan dengan benar, ya. Jadi itu penjelasannya. Terus E itu environment atau lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi, ya. Sangat mempengaruhi kalian. Jadi ini penjelasannya. Masa remaja merupakan fase di mana kita sangat membutuhkan lingkungan sekitar untuk mengembangkan kepribadian dan emosi. Lingkungan sekitar kita dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat bermain. Dalam lingkungan sekitar, seseorang mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa sehingga dapat menggapai karir yang direncanakan. Lingkungan sekitar dapat menjadi tempat belajar dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, pilihlah selalu lingkungan positif sehingga kita tidak akan terjerumus ke dalam yang dapat menghambat karir kita ke masa depan, ya. Jadi, lingkungan itu sangat penting, ya, untuk meniti karir kalian. Jadi, kalau bisa pilihlah lingkungan yang positif, ya, yang positif agar tidak menghambat karir kalian ke depannya, ya. Jadi P,
Vision atau berarti visi. Ya, ini penjelasannya. Jadi, leader melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke masa depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Untuk mencapai visi yang baik, langkah pertama adalah menggali potensi diri dan merencanakan bagaimana manfaat potensi tersebut untuk memilih karir dicita-citakan. Ya, jadi dalam merencanakan karir itu kalian harus mempunyai visi. Ya, harus pandangan kalian itu jauh ke depan. Jadi dari sekarang kalian mulailah berpikir ke depannya. Nanti cocoknya di mana? Kalau saya kerja di sini kira-kira cocok nggak? Mulailah berpikir seperti itu ya. Jadi anak-anak, segitu materi yang Bapak berikan hari ini. Namun sebelum Bapak akhiri, Bapak minta kepada kalian untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan seperti di layar ya. Yang pertama yaitu karir bidang apakah yang kamu cita-citakan di masa depan? Ya. Yang kedua, rencana dan strategi apakah yang kamu terapkan untuk menggapai cita-cita tersebut? Minimal 3 ya. Terus ini yang ketiga, ekstrakurikuler apakah yang menunjang rasa percaya diri kamu? Ya, jadi ekstrakurikuler apa yang menunjang rasa percaya diri kamu pas SMP ya, pas kelas 7, kelas 8, kelas 9, juga di semester 1 ya. Terus berikan alasannya ya. Berikan alasan. Jadi tugasnya ini nanti silakan kalian kirim kalau ke email Bapak mungkin ke Google Classroom ya, ke Google Classroom. Nanti akan Bapak cek satu-satu ya. Bapak akan cek. Jadi demikian materi yang Bapak berikan hari ini. Jadi buat anak-anak kelas 9, besar harapan Bapak semoga kalian memahami materi yang Bapak berikan dari minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya mengenai bimbingan karir. Mengingat ini sangat penting ya. Ini sangat penting buat kalian ke depannya, buat keluarga kalian, buat kehidupan kalian. Jadi Bapak minta pikirkanlah mulai sekarang. Rencanakan mulai sekarang karir kalian, diskusikan sama orang tua, nanti kalian cocoknya di mana, terus pahami diri kalian, ya, pahami diri kalian, apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian, terus diskusikan sama orang tua, kalau memang kalian mempunyai kelebihan di bidang olahraga, itu peluangnya sangat banyak sekali, ya. Kalau memang kelemahannya dalam bahasa, omongkan lagi kepada orang tua, mengingat ini sangat penting buat kalian nanti ya. Jadi segitu dulu untuk materi hari ini. Jadi tetap semangat ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar nantinya kalian bisa belajar ya, bisa belajar secara langsung di SMA ya, karena kalian udah segera akan lulus. Jadi di SMA mudah-mudahan kita bisa belajar tatap muka karena mengingat sangat penting ya materi-materi selanjutnya nanti apalagi di SMA ya. Jadi untuk hari ini Bapak akhiri. Terima kasih udah menonton video ini dan Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi.